Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang menonton video ini, sebelumnya perkenalkan, saya Murni Siti Lestari dari kelompok 10 sebagai moderator. Dan beserta dua rekan saya, Siti Asifah Atifah Panempe dan Wahyu Saputra sebagai pemateri, kami akan mempresentasikan atau memaparkan sedikit hasil diskusi dari kelompok kami, di mana video ini kami buat atau dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah masalah dan kebijakan pembangunan. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit teori dari kelompok kami, di mana banyak teori yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pembangunan suatu wilayah atau negara. Salah satu teori tersebut adalah teori ketergantungan yang membahas hubungan antara dua negara atau antara dua region. Teori ketergantungan ini digolongkan dalam kelompok teori struktural. Teori struktural berpendapat bahwa kemiskinan yang terdapat di dalam ketiga akibat perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif atau yang kuat mengeksploitasi yang lemah, di mana hubungan saling ketergantungan antara dua sistem ekonomi atau lebih terjadi apabila ekonomi beberapa negara yang dominan bisa berekspansi dan berdiri sendiri, sedangkan ekonomi di negara lainnya yang tidak ketergantungan mengalami perubahan hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik positif maupun negatif. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan atau dipaparkan oleh rekan saya, Siti Asifah Atifah Panempe dan Wahyu Saputra. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang makna ketergantungan. Teori ketergantungan adalah salah satu teori pembangunan yang mempunyai keterkaitan erat dengan ilmu geografi. Hal itu terjadi karena dalam teori ketergantungan dibahas mengenai keadaan dan hubungan antara dua kelompok negara yang pada dasarnya adalah hubungan antara dua region. Teori ketergantungan pada dasarnya adalah teori yang menggunakan pendekatan struktural. Oleh sebab itu, teori ketergantungan ini dapat digolongkan ke dalam kelompok teori struktural. Teori ketergantungan yang merupakan salah satu teori yang termasuk dalam kelompok teori struktural lahir dari dua induk. Induk yang pertama adalah teori tentang imperialisme dan kolonialisme, baik yang Marxis maupun bukan Marxis. Dan induk yang kedua adalah datang dari studi-studi empiris tentang pembangunan di negara-negara pinggiran, baik dari Marxis maupun dari Paul Fabry. Yang dimaksud dengan ketergantungan itu sendiri adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain. Negara-negara tersebut hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Itu menurut Titonio dos Santos tahun 1970. Hubungan saling ketergantungan antara dua sistem ekonomi atau lebih terjadi bila ekonomi beberapa negara yang lebih dominan bisa berekspansi dan bisa berdiri sendiri, sedangkan ekonomi di negara lain yang bergantung mengalami perubahan hanya sebagai akibat dari ekspansi tersebut, baik yang positif maupun negatif. Teori ketergantungan kemudian menentang pendapat kaum Marxis klasik yang beranggapan bahwa yang pertama, negara-negara pinggiran yang para kapitalis merupakan negara-negara yang tidak dinamis, yang memakai cara produksi Asia berlainan dengan cara produksi feodal di Eropa yang menghasilkan kapitalisme. Yang kedua, negara-negara pinggiran ini setelah disentuh oleh kapitalis maju akan membangun dan berkembang mengikuti jejak negara-negara kapitalis maju. Baiklah, terima kasih Sita Sipa. Selanjutnya saya Wahyu Saputra akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan Sita Sipa, yaitu nomor 3, bentuk ketergantungan. Yaitu satu, ketergantungan kolonial. Di sini terjadi dalam bentuk penguasaan penjajah atau negara pusat terhadap negara pinggiran. Kegiatan ekonomi utama negara pinggiran adalah perdagangan ekspor dari hasil bumi yang dibutuhkan negara penjajah. Para penjajah memonopoli tanah, pertambangan, tenaga kerja. Hubungan penjajah dengan penduduk lokal bersifat eksploitatif. 2. Ketergantungan finansial. Di sini negara pinggiran secara politis merdeka,
Tetapi dalam kenyataannya negara pinggiran ini masih dikuasai oleh kekuatan finansial dari negara pusat. Seperti pada ketergantungan kolonial, negara pinggiran masih mengekspor bahan mentah bagi kebutuhan industri negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya pada pengusaha lokal di negara pinggiran untuk menghasilkan bahan baku tersebut. Dengan demikian, pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan finansial. Ketergantungan teknologi industrial. Ini adalah bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi di negara-negara pinggiran tidak lagi mengekspor bahan mentah untuk keperluan industri di negara pusat. Perusahaan-perusahaan multinasional dari negara pusat mulai menanamkan modalnya untuk kegiatan industri di negara pinggiran yang produknya ditunjukkan ke dalam pasar negara-negara pinggiran. Teori ketergantungan ini muncul dengan asumsi bahwa tidak ada daerah atau negara yang otonom di dunia ini. Semua turut serta dalam ekonomi dunia baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti yang dikemukakan oleh golongan non-Marxis atau dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh golongan Marxis, Dos Santos juga beranggapan bahwa negara pinggiran juga bisa berkembang, meskipun perkembangan itu merupakan perkembangan yang tergantung oleh perkembangan ikutan. Hal itu terjadi karena ekonomi negara-negara pinggiran sangat tergantung pada ekonomi negara-negara pusat. Jika terjadi sebaliknya, negara-negara pinggiran yang akan mengalami kesulitan ekonomi tidak akan berpengaruh terhadap keadaan ekonomi negara-negara pusat. Karena ekonomi negara-negara pusat tidak tergantung dari ekonomi negara-negara pinggiran. 4. Akibat dari ketergantungan. Akibat ketergantungan industri dalam arti teknik yaitu berupa 1. Konflik keuangan timbul, yaitu akibat kebutuhan untuk mempertahankan lahan pertanian di satu sisi dan di sisi lain adalah kebutuhan untuk perkembangan pusat-pusat industri. Industri dan teknologi lebih responsif terhadap kepentingan perusahaan asing multinasional daripada kebutuhan nasional dalam negeri. Dan timbulnya ketimbangan sosial dan ekonomi akibat terkonsentrasinya pendapatan dan teknologi. Chase dan pada tahun 1975 selanjutnya menguraikan bagaimana mekanisme investasi asing dan ketergantungan pada utang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif, yaitu 1. Akibat investasi asing, negara-negara pinggiran kehilangan sumber bagi pembangunan. 2. Industri kecil di negara-negara pinggiran kalah bersaing dengan industri multinasional yang disokong oleh investasi asing. 3. Mencegah terjadinya pembangunan nasional. 4. Terjadi ketimpangan pendapatan akibat dari kelompok elit di daerah pinggiran. Dari uraian tersebut jelas terlihat bahwa ketergantungan negara-negara pinggiran terhadap negara-negara pusat sangat tidak menguntungkan bagi negara pinggiran. Hal itu karena ketergantungan yang tercipta akan membuat keterbelakangan negara-negara pinggiran. Sekian, terima kasih dari saya Waisa Putra. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, yaitu Murni. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan khususnya bagi kami sebagai pemateri. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.